Salam sejahtera para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, tutorial yang bisa menunjang kalian untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan yang bisa membawa berkah, yang bisa mengupgrade diri kalian, lingkungan kalian, dan kalian bisa menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain. Para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang bahasan yang penting juga. Ya, tidak ada yang tidak penting, karena untuk kalian itu bahasannya itu harus penting, karena kalian itu penting. Apa yang saya keluarkan dan apa yang saya sharingkan kepada kalian itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua dan lingkungan kalian. Saya mendapat kabar, ya, saya mendapat berita dari kemarin, dan saya ingin men-sharing kabar yang saya dapat ini adalah tentang kesehatan mental, ya. Jadi apa yang saya dapat itu pesannya adalah bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita. Karena itu juga utama, itu juga penting, ya. Di samping kesehatan fisik kita, itu adalah kesehatan mental kita. Fisik kita bugar, fisik kita super, ya. Tetapi kalau keadaan mental kita tidak bugar, keadaan mental kita sakit, itu bisa membawa dampak yang tidak baik juga buat fisik kita. Kalau saya bilang keadaan mental itu adalah state yang paling penting, ya, keadaan yang paling penting kita sehatkan. Karena itu tidak terlihat memang kan sama kita, ya. Kita tidak melihat fisik mental itu seperti apa, bentuk mental itu seperti apa, tetapi itu membawa pengaruh yang besar bagi kita, kehidupan kita, dan lingkungan kita. Kalau mental kita sakit, mental kita rusak, itu kita bisa menularkan kepada lingkungan kita, sekeliling kita, dan kita bisa terdampak, ya, kita bisa terdampak dijauhi atau tidak, kita tidak bisa berekspresi di dalam lingkungan kita, ya. Kita bisa dijauhi oleh keluarga kita bisa dijauhi oleh lingkungan kita, yaitu karena kita mengalami yang namanya mental disorder. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mengganggu mentalitas kita. Apa yang menyebabkan sekarang banyak orang yang terganggu secara mental, ya, walaupun terlihat sehat, segar secara fisik, tetapi belum tentu mental orang tersebut, ya, karena tidak terlihat. Keadaan mental itu sangat tidak terlihat. Makanya kita harus waspada, kita harus hati-hati, kita tetap harus menjaga kesehatan mental kita. Bagaimana kita tahu ada something wrong dengan mental kita adalah bila kita menjadi sosok yang suka marah, bila kita menjadi sosok yang baperan, atau semua itu terlalu dibawa perasaan. Bagaimana kita mengantisipasi kita dengan lingkungan kita? Kalau kita menyukai kedamaian, kita menyukai kerukunan, ya, kita bila ada konflik itu kita cepat untuk menyudahi. Nah, itu berarti mental kita itu sehat. Itulah tanda-tanda utama kita mengalami mental sehat adalah kita bisa take control akan keadaan, ya, di luar sifat-sifat pribadi kita, ya, introvert atau ekstrovert, ya. Introvert itu tidak suka bergaul, ekstrovert itu suka bergaul. Di luar itu, ya, memang itu tidak terlihat. Kesehatan mental, keadaan mental itu sangat tidak terlihat. Makanya kita juga harus hati-hati bergaul, kita juga harus hati-hati berkomunikasi dengan orang lain, karena jangan sampai kita nanti menyinggung perasaan mereka, ya. Kita kan nggak tahu orang itu mentalnya baik atau mentalnya sehat atau tidak, mereka itu kena gangguan mental atau tidak, ya. Makanya kita sekarang tetap harus hati-hati bila kita berkomunikasi dengan
orang lain, ya, kita bersosialisasi dengan sekeliling kita itu harus berhati-hati. Yang paling utama adalah kita mengontrol diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi supaya kita tidak terkena mental disruption, ya, atau mental disorder. Itu bagaimana caranya? Adalah kita jangan selalu menjadi tegangan tinggi setiap hari, ya. Kalau orang itu tekanannya tinggi terus, ya, bekerja dengan tegangan tinggi, mengejar target dengan tegangan tinggi, ya, atau misalnya kalian seorang konten kreator dan kalian tuh harus memacu diri untuk membuat konten setiap hari mungkin 10, ya, atau kejar tayang untuk membuat konten yang paling disukai oleh pemirsa, ya, itu kalian akan menjadi sosok pribadi yang bertegangan tinggi. Nah, tegangan tinggi itu bisa membuat kalian terkena mental disorder atau gangguan mental. Dan makanya bagaimana cara mengatasinya adalah dengan menenangkan diri, ya. Setiap hari itu kalau umat muslim itu ada namanya sholat 5 waktu, ya. Jadi pada saat kalian bekerja, sibuk bekerja, sempatkanlah untuk kalian meluangkan waktu untuk sholat 5 waktu. Pada saat sholat, setelah selesai sholat itu jangan langsung berdiri dan bekerja lagi, tetapi coba renungkan diri, kalian menenangkan diri, rileks untuk membuang sampah-sampah negatif mungkin dari pekerjaan kalian atau dari lingkungan kalian, atau kata-kata negatif yang kalian terima itu kalian buang setelah kalian selesai sholat, ya. Jadi kalau kalian ingin memperbaiki keadaan mental kalian, itu kalian bisa menenangkan diri, ya. Itu adalah cara yang paling ampuh yang bisa menjaga kesehatan mental kalian. Orang tidak sadar mereka tuh bekerja bukan hanya 9 to 5 lagi sekarang itu. 9 to 5 itu adalah zaman dulu, ya. Pegawai itu bekerjanya 9 to 5, 9 to 5. Tetapi sekarang itu orang bekerja dengan keadaan tanggungan yang begitu besar sekarang, tanggung jawab yang begitu besar, itu mereka bisa bekerja hampir 24 hours a day, ya, 24 jam sehari mereka itu bekerja, ya. Tapi itu terserah masing-masing pribadi, ya, karena masing-masing pribadi itu punya tanggung jawabnya sendiri, punya tanggungannya sendiri, dan punya target kehidupannya sendiri, ya. Tetapi orang-orang besar, orang-orang yang mempunyai pandangan-pandangan visionaris, mereka seorang motivator, mereka itu menjaga dirinya tetap tenang, ya, walaupun mereka bekerjanya sibuk, tetapi tetap mereka harus menenangkan diri karena mereka tahu mereka mempunyai kapasitas mental yang harus dijaga, ya. Kalau kalian seorang motivator atau kalian seorang pembicara, kalian perlu menjaga mental kalian, ya. Kapasitas mental kalian itu perlu dijaga, karena kesibukan yang terlalu itu akan membuat kalian menjadi pribadi yang bertegangan tinggi. Pada saat tegangan itu tinggi terus, kalian akan mendapatkan keadaan mental yang buruk, ya, atau terjadi mental disorder pada diri kalian. Itu seperti tegangan listrik itu terlalu tinggi, akhirnya itu lama-lama sekringnya putus. Nah, itu harus hati-hati. Di dalam diri kalian itu ada tanda-tanda yang bisa kalian cermati kalau kalian itu kapasitas mentalnya sudah tidak mumpuni, ya. Itu apa? Rasa lelah, ya, bad mood, ya, sering marah, ya. Terus kalian itu tidak fokus, ya. Itu adalah kapasitas mental kalian itu sudah ngasih warning, ya, kalau kalian itu overload, ya. Jangan sampai kalian overload tetapi kalian terus membebani diri kalian dengan target-target, dengan sesuatu yang kalian harus penuhi, ya, seperti people pleasure, ya. Orang yang suka menyenangkan orang lain itu tidak selalu
menjadi seorang yang bahagia, ya, karena dia berusaha membahagiakan orang lain di atas penderitaannya dia. Mungkin dia itu lagi tidak bahagia, tetapi dia harus membahagiakan orang lain. Nah, sosok people pleaser itu bisa juga terkena mental disorder karena dia harus seperti mempunyai target untuk menyenangkan orang lain. Teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian selalu diberi keberlimpahan dan keberkahan, dan saya itu harus menyampaikan pesan ini karena bila pesan itu datang kepada saya tiba-tiba itu terlintas di benak saya, itu saya harus keluarkan, ya, saya harus keluarkan. Pada saat saya keluarkan itu lega rasanya. Jadi itulah bagaimana saya menjaga mentalitas saya juga. Saya harus mengeluarkan apa yang ada di benak saya, yang ada di pikiran saya, kemungkinan itu juga berguna untuk banyak orang, ya. Kenapa bahasan saya kali ini adalah tentang kesehatan mental? Karena saya mendapatkan pesan sekelibat di pikiran saya, dan yang ada di benak saya adalah saya harus memberitahu kepada kalian untuk menjaga kesehatan mental kalian, ya. Masing-masing diri kalian itu mempunyai kapasitas mental yang berbeda, tidak bisa sama. Seseorang pekerja keras yang sudah terbiasa bekerja dengan high pressure itu berbeda dengan orang-orang yang tidak terlatih bekerja pada tekanan yang tinggi, ya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Itu juga berpengaruh pada region masing-masing, ya, pada masing-masing suku, pada masing-masing kelompok, komunitas itu tidak sama, ya. Jadi kelompok pekerja tidak sama dengan kelompok pemikir. Kelompok pemikir tidak sama dengan kelompok seniman. Masing-masing itu mempunyai kapasitas mentalnya sendiri-sendiri, ya. Teman-teman bisa mulai untuk melihat diri sendiri, ya. Kalian itu mempelajari diri sendiri dan lihatlah seberapa besar kapasitas mental kalian. Karena penting untuk menjaga kesehatan mental kalian. Kesehatan mental kalian itu bisa berpengaruh besar juga kepada kesehatan diri kalian, kesehatan fisik kalian, juga bisa berpengaruh kepada keadaan lingkungan kalian. Karena kalau kita hidup dengan seseorang yang kena mental disorder, itu nular, ya. Itu akan memberikan pengaruh negatif kepada lingkungan sekelilingnya, ya. Terganggu, orang itu terganggu dengan orang-orang yang mental disorder, ya, karena dia itu pemarah, baperan, tidak fokus. Untuk karir pun seseorang yang terkena mental disorder itu tidak bisa melejit, ya, itu tidak bisa maksimal. Jadi makanya kalau kalian bekerja terlalu tinggi tegangannya, kalau kalian bekerja terlalu banyak jam kerjanya juga, kalian itu akan terkena yang namanya mental disorder, dan itu berbahaya. Kalian tidak bisa produktif, kalian tidak bisa mendapatkan masukan-masukan insight yang bagus. Karena kenapa? Bagaimana bisa mental kalian terganggu, kalian tidak fokus, keadaan terlalu sensitif, outputnya juga kalian yang keluarkan juga tidak maksimal, ya. Input kalian negatif, yang keluar juga pasti akan negatif juga. Nah, makanya itu bagaimana cara menjaga kesehatannya, bagaimana cara menjaga kesehatan mental kalian adalah kalian mengerti dahulu seberapa besar kapasitas mental kalian, ya. Kalau kapasitas mental kalian itu tidak bisa terkena tekanan pressure yang terlalu tinggi, ya kalian jangan menetapkan target-target yang terlalu menekan diri kalian sendiri, ya. Kalau lingkungan kalian yang menekan diri kalian, kalian bisa menghindar dari lingkungan tersebut. Kalian tetap harus selalu menenangkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Dan syukurilah, coba syukurilah apa yang kalian dapatkan. Dari situ kalian akan mendapatkan ketenangan yang juga bisa menjaga kesehatan mental kalian, ya. Terima kasih teman-teman semua, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keberkahan dan keberlimpahan. Mudah-mudahan
materi kali ini, bahasan kali ini dapat memberikan masukan dan pencerahan kepada kalian, sehingga kalian makin terinspirasi dan kalian makin semangat untuk menjalani kehidupan dengan penuh syukur. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih.